Terima kasih untuk campur tangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap penetapan yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kadang memang kami tidak mengerti. Kadang kami berjalan seperti jawaban itu belum datang. Tapi satu hal kami tahu, Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat. Engkau selalu mengatakan yang indah, yang mulia, itu yang harusnya kami pikirkan. Karena ujungnya kami tahu, Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berbicaralah pada sore hari ini. Kami butuh hikmat-Mu, kami butuh pengertian-Mu. Kami butuh pewahyuan yang dari Engkau. Engkau tahu setiap yang datang, dengan semua kerinduan dan beban yang harus ditanggung. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat tahu. Mari berbicara Tuhan, sampai ke dasar hati kami yang terdalam. Kau bebas pakai bibir mulut hamba ini untuk berbicara ke setiap pribadi. Yang bukan dari Engkau kami tolak dalam nama Yesus. Berbicara ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu, dan semua yang percaya dan siap menerima berkat yang terbaik mengatakan amin. Shalom. Bapak Ibu silakan duduk. Sudah lama tidak ada di mimbar ini, sejak pandemi, dan setelah pandemi pun udah lama gak di mimbar ini kayaknya. Sudah sangat lama. Pak Arianto pulang surga berapa lama ya udah? Setahun udah ya? November ini kan? Oke. Ya. Hari ini saya mau bagikan tentang mendekat ke tahta. Kalau pernah dengar hari-hari ini begitu banyak, bahkan dikatakan sudah ada yang bilang di news bahwa akan ada angin dan macam-macam, akan ada bencana di Pulau Jawa, ya, bahkan ke Jakarta, ke Jawa Timur juga dan bahkan di beberapa pendoa Nabi sudah juga dapat bahwa akan ada hal-hal yang masa kesesakan, masa susah dan semuanya itu. Sampai Tuhan katakan kalau masih ada yang menahan, itu tidak boleh terjadi. Tapi yang menahan harus di-upgrade. Harus di-upgrade, tidak bisa dengan cara yang lama. Makanya kita harus belajar untuk masuk sampai ke tahtanya Tuhan. Nah, hari ini saya mau sharing tentang apa sih maksudnya. Ya, karena hari-hari ini kita yang selama ini berdoa, kita tahu bahwa doa kita nggak pernah sia-sia. Kita lihat bagaimana ya, bahkan Presiden Jokowi aja itu karena hasil doa. Ya, ada presiden yang begitu beda banget sama presiden-presiden sebelumnya, dan kita tahu bahkan sebelumnya juga ada gubernur yang namanya Ahok membereskan semua Jakarta, ya. Walaupun masih ada banyak yang macam-macam lah ya, tapi itu sangat berkurang. Dan bahkan dunia, orang-orang di Indonesia, banyak pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat kita tahu menolak Jokowi karena kantong mereka diperkecil, tidak boleh ada macam-macam, semua ditutup ya, dihambat. Tapi bayangin, dunia mengakui Jokowi. Bahkan dikatakan beberapa negara yang akan lepas, mungkin akan lolos dari masa resesi itu, diantaranya Indonesia. Kita lihat ya, nggak pernah sangka Jokowi bukan orang politik. Sebetulnya dia tukang mebel. Tapi kalau Tuhan yang berkarya, kita tahu bagaimana dia kerja buat rakyat, bagaimana dia bisa lepaskan kita dari semua pandemi, lockdown. Dia nggak pernah lockdown, karena dia tahu dia pernah miskin, dan dia tahu rakyat Indonesia itu banyak yang cuma jualan gorengan, hasil dia jualan hari itu misalnya 20.000, itu buat makan keluarganya. Jadi bayangin kalau lockdown, siapa yang mau pergi? Kalau udah lockdown kan apalagi kayak Cina kan, nakut-nakutin semua, cuma di rumah dianterin barang semuanya, kayak semua ketutup. Dan sekarang keluar lagi bahwa semuanya bohong, researchnya bohong semua. Dengar kan ya, di Amerika gak boleh lagi memaksa orang, tidak boleh kerja, dan bahkan dibalikin lagi undang-undangnya. Orang yang selama ini di stop gak boleh kerja karena gak vaksin, dibalikin dan semuanya. Dan kita tahu bahwa hasil doa kita tidak pernah sia-sia.
Kita juga ke bangsa-bangsa dan doain di Amerika, doain. Teman-teman kami waktu ke Amerika, tiba-tiba di Amerika aborsi, undang-undangnya izinkan aborsi dilarang lagi, dicabut lagi. Itulah kenapa kita harus berdoa. Ya, makanya kalau hari-hari ini Tuhan katakan nggak cukup dengan penyembahan yang biasa, tidak cukup, nggak bisa masuk. Ya, kita akan belajar tentang bagaimana masuk ke tahtanya. Oke. Kita baca ya, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. 3, 2, 1. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita tahu bahwa kalau ayat ini mengatakan Bapa sangat rindu sebetulnya ya, menghendaki penyembah-penyembah demikian. Orang-orang yang dipimpin roh, ya, dipimpin roh, dia bergaul dengan Roh Kudus, ya, dia benar-benar dipimpin. Kalau dia lakukan apapun, dia tanya Tuhan. Bahkan ketika dia menyembah, dia tanya lagunya apa. Ketika dia mau lakukan apapun, ketika peperangan pun dia tanya Tuhan. Sampai Tuhan disukakan dan hadir, ya. Makanya kalau jika Bapa mencari, berarti dia sangat-sangat menginginkan ada penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Ya, oke. Sekarang ada 3 macam. Maaf, kelewat. Bentar ya, jangan kutak-katik ya. Ya, nggak bisa ituin aja deh. Next aja, next. Oke. Ada 3 level penyembahan yang beriringan dengan 3 ruang di Bait Allah. Masih ingat nggak? Waktu Tuhan tawarkan hubungan yang sangat dekat, orang Israel takut mendekat ke Tuhan, betul nggak? Mereka tuh bukan takut akan Tuhan, sebetulnya takut disamber Tuhan. Karena Tuhan itu sangat kudus, jadi dia cuma kirim Musa yang pergi menghadap Tuhan, betul nggak? Karena mereka ketakutan, ya. Nah, waktu itu Tuhan bilang gini, waduh, kalau ini mereka tidak pernah bisa punya hubungan ini, makanya ada Tuhan buatlah kemah itu jadi kemah pertemuan tabernakel, ya. Tabernakel ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, ya. Next. Next. Nah, mengapa kita harus bisa masuk sampai ke ruang maha kudus? Ya, Wahyu 11 ayat 2 mengatakan, tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Artinya kalau kita cuma di pelataran, kita ini kena keinjek. Ini firman yang mengatakan. Ya, makanya Tuhan bilang gini, mari pasukan terdahsyat diajak untuk masuk upgrade penyembahan, nggak cuma di pelataran, naik lagi sampai engkau bisa di ruang maha kudus. Karena memang Tuhan lagi nih, Tuhan ngomong sama beberapa hamba Tuhan, bagaimana kalau kita mau menahan itu semua, kita harus bisa masuk ke ruang maha kudus. Karena di ruang maha kudus nanti saya sharing lagi ada sidang ilahi. Kita harus datang ke Tuhan membawa bangsa kita. Ya, nanti next ya. Next. 3 level penyembahan. Ya, yang pertama adalah pelataran. Oke. Di pelataran ada yang namanya pembasuhan dan korban bakaran. Mazmur 110 ayat 4 dan 5. Baca yuk sama-sama ya. Bisa lihat? Kelihatan nggak? Apa kekecilan? Kecil ya? Oke, saya bacakan aja ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tapi intinya adalah Mazmur 100 ayat 4 mengatakan,
masuk gerbangnya dengan pujian, nyanyian syukur. Waktu kita datang ke hadapan Tuhan, kita puji-pujian dulu. Tapi dalam sehari-hari kita ini harus bawa penyembahan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, betul nggak? Gak bisa orang itu khotbah di depan sini, gak bisa dia itu juga dia WL, dia singer, dia apa, kalau dia nggak ada persembahan hidup di hadapan Tuhan sehari-hari, ini gak ada artinya. Nih kita di depan ada kaki dia, ada tabut. Kita melambangkan tindakan iman bahwa kita akan ada kaki dia yang nyala, ada tabut Tuhan. Tapi ini nggak membuat kita masuk ke ruang Maha Kudus, enggak. Tapi penyembahan kita, nanti kita lihat ya bagaimana, apa sih bedanya pelantaran Roh Kudus dan Roh Maha Kudus. Tapi waktu kita masuk kan, kita kalau masuk itu terima kasih Tuhan, betul kan? Terima kasih Tuhan hari ini kita bisa datang lagi, kumpul lagi. Terima kasih Tuhan kita kalau sehari-hari kita punya penyembahan. Thank you Tuhan, pagi hari terima kasih Tuhan, aku punya tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Aduh, banyak hal kita bisa mengucap syukur. Itu masuk itu gerbang. Jadi syaratnya harus memang dengan syukur, terima kasih, nyanyian syukur. Gak bisa kita datang nih ya, kita bahas ke Tuhan gini, Tuhan sebel deh sama orang itu. Ini bukan penyembahan, gak akan masuk-masuk. Ya, nah dikatakan di situ kan ada pembasuhan, ada korban bakaran. Jadi semua yang Tuhan gak suka dibakar. Waktu kita mulai penyembahan di pelataran, orang yang baru mulai penyembahan dalam pelataran dalam hidup sehari-hari, aduh, banyak kan emosi sampah ya dalam hidup kita. Dikit-dikit sedih, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, atau lagi ngalamin sesuatu, aduh gak kuat. Itu masih di pelataran. Nah di pelataran itu dibasuh Tuhan, dipeluk Tuhan. Gak apa-apa, nah aku ayahmu gitu ya, nanti aku ini suamimu gitu ya. Tuhan akan peluk-peluk kita lah pokoknya. Nanti kalau kita ini penyembahan di altar, itu tuh biasanya tuh altar kok siapa yang tertolak apa gitu, nah itu semua maju tuh ya, nangis udah kayak apa, nanti pelepasan gitu ya. Nah itu tuh pelataran ya. Nah di situ ada inner healing, pelepasan tuh, Tuhan balut luka, dan nanti pokoknya dibasuh lagi, basuh kakinya, basuh dosanya, basuh kelemahannya, itu semua di pelataran. Nah, banyak orang gak sadar, dia pikir sudah masuk Roh Maha Kudus, tapi emosinya masih kayak anak-anak, ini bukan dewasa. Ada apa aja gak tahan, gak bisa lihat cara Tuhan, terus masih bermain di emosi, terus masih nggak bisa handle, terus itu masih di pelataran. Tuhan masih ngomong nggak? Tuhan ngomong nggak? Ngomong di pelataran. Orang Tuhan membalut, kadang-kadang dia dia elus-elus kepalanya. Itu saya ini ngecek, karena kami lagi pelajarin ini, saya ngecek sama anak buah saya ngecek sama orang-orang. Dia selalu begini, aduh saya kayaknya saya udah masuk. Terus saya mulai cerita. Nah, kamu tuh masuk bukan karena, dia bilang gini, aku kalau gak masuk ke Tuhan, aku gak kuat. Betul. Kamu masuk ke Tuhan bukan karena kamu rindu cari Tuhan, karena pelarian. Gak ada tempat yang lain. Datang ke Tuhan menangis. Ada yang udah merasa udah Roh Maha Kudus, tapi bilang gini, Tuhan kalau boleh jangan aku mesti bayar terus kayak begini. Kenapa ada orang-orang yang aku tolongin tetap dia jahat sama aku? Tuhan kemarin katanya, kan kemarin kita ini ada pergi Sukot, kita kan dapat warisan-warisan. Nah kita selalu bilang begini, kita dapat warisan, tapi pendahulu yang sudah bayar pendahulu, kita bilang itu sudah terbayar, kita mau terima gitu. Orang ini bilang gini, berarti Tuhan kalau yang udah pernah dibayar, udah aku gak perlu lagi Tuhan. Tolongi Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Tapi dia merasa di Roh Maha Kudus. Terus saya bilang gini, itu masih merintih-rintih. Engkau masih, dagingmu masih rasa.
fokusmu masih fokus diri sendiri. Banyak orang udah dibalut sama Tuhan, dibasuh sama Tuhan, dipeluk sama Tuhan, udah cukup, selesai. Terus kita lupa, ini kita baru pelataran loh. Kita penyembahannya baru pelataran, baru sembuh, baru lega, habis nangis. Semua orang ngalamin itu Bapak Ibu. Saya itu dulu ya begitu. Kalau diomongin tiba-tiba aduh sedih banget gitu. Saya datang dong ke kakak rohani saya. Saya pikir dia bela saya, nih ada sesuatu yang dia mau sampaikan. Saya bilang aduh gimana ya gitu. Tadi aku tuh sampai nangis lagi ditanyain ini gitu. Dia bilang gini, stop mengasihani diri. Kaget saya. Saya bilang gini, kirain saya dia pengen ngomong sesuatu yang mengenakan hati saya. Ternyata di hati saya. Stop mengasihani diri. Kaget saya. Bener. Saya masih mengasihani diri. Itu kita nggak akan kemana-mana. Ya, jadi di situ akan ada pembasuhan, basuhlah semua dosa, kelemahan, apa macam-macam, sama korban bakaran, dibakar semua. Kita merasakan, aduh ego kita dibakar. Tuhan bilang gini, ngampunin. Udah 10 kali. Aku bilang berapa? 70 kali 7 belum kan? Terus itu benar-benar seperti kalau Tuhan ngomong, kalau kau mau jadi muridku, sangkal diri, sangkal emosi, pikul salib. Itu tuh waktu baru awal-awal, rasanya sakit bener, hati sakit, kepala cenut-cenut. Karena saya lagi banyak layan, aduh gak kuat, saya bilang kuat. Saya pernah kok lewatin itu, saya tahu. Saya pernah waktu itu saya lagi di Australia, saya ngobrol sama sahabat saya. Biasanya saya kuat, tiba-tiba dia cuma bilang begini, udahlah Ren, tanggung, lanjut. Tiba-tiba saya bilang gini, enggak kuat. Tanggung kata dia, enggak kuat, aku gak mau. Aku pulang, aku mau lakukan sesuatu. Selesai telepon, saya masuk kamar saya. Suara Roh Kudus lembut, bilangnya begini, masih kuat kok. Wah, saya ketawa. Saya bilang betul, sebetulnya saya tuh masih kuat, cuma mulut saya aja pengen bilang saya gak kuat. Mulut saya aja mau bilang begini, stoplah Tuhan. Orang kalau udah lewatin puluhan tahun aja, kapan? Capek Tuhan, kenapa gak dijawab-jawab? Nah, jangan kita ini terjebak. Kita tahu-taunya masih di pelataran. Nah, Tuhan pengen upgrade. Kalau masih di pelataran berarti dia belum bisa menanggung yang lain. Kita ini penjaga bangsa. Harusnya kita berdiri buat kota kita, buat bangsa. Kalau kita masih sibuk sama diri sendiri, kita ini gak bisa bawa yang lain. Lagi doa kita pikirin yang diri kita sendiri lagi. Kita tidak bisa. Makanya Tuhan bilang, mari semua pasukan bangkit, keluar dari pelataran, maju lebih masuk, lebih dalam. Yang kedua, kita akan masuk lebih lagi. Kita lihat ruang kudus. Di ruang kudus ada kaki dian. Kaki dian ini melambangkan 7 gereja. Kalau kita baca di Wahyu, ya kan, dari Efesus sampai macam-macam itu ya kan, ada Smyrna, ada sampai semua 7 jemaat. Saya nggak ngomongin 7 jemaat. Itu melambangkan apa? Kaki dian itu Tuhan tuh pengen ini ada 7 jenis gereja. Tapi yang pertama yang kita tahu di Efesus, Tuhan marah karena kasihmu mula-mula itu udah hilang. Tuhan bilang kalau kasihmu hilang itu susah. Makanya dibilang engkau harus tahu bahwa kasih mula-mulamu hilang. Ngerti kasih mula-mula ya? Waktu kita pertama kali ketemu Tuhan, begitu mencintai, tapi bertahan berlama. Nah, kaki dian ini Tuhan mau ngomong gini, kalau di ruang kudus 7 roh Allah juga mulai bekerja. Orang yang di ruang kudus ini, dia sudah mulai kehidupannya udah mulai suka doa, baca firman, dapat rema karena ada 7 roh Allah. Dapat roh hikmat ya, roh pengertian, roh nasihat, betul kan?
roh takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, semua itu bekerja. Tiba-tiba lagi baca firman, wah betul ya ini, aduh dapat lagi ini. Nah kalau kita bawa jemaat sampai masuk paling tidak ruang kudus, waktu kita masukkan firman itu nyampe. Tapi kalau di pelataran masih sibuk sama dirinya sendiri. Ngerti ya? Kita harus bawa masuk sampai udah lupakan. Dimulai di ruang kudus, orang tuh udah mulai gak terlalu mikirin, bisa hilang gitu, bisa mulai baca firman, dapat ayat nih luar biasa. Dulu waktu saya bergumul dengan hidup saya, dengan keluarga, dengan kantor, itu saya punya satu Alkitab. Sudah jadi korban bakaran 10 tahun yang lalu, rumah saya terbakar. Itu dari depan ya kejadian, itu coret-coretan saya nanti dari sini kemana. Itu tiap hari kalau saya baca firman, tiba-tiba Tuhan bicara, gitu kayak nyala gitu ya. Tiba-tiba Tuhan ngomong, ini saya tulis di sini, ini lagi doa ini, nanti doa dapat ini, nanti dari sini suruh pergi ke Joel atau pergi kemana gitu. Wah, itu benar-benar komplit perjalanan hidup saya. Perjalanan saya berjalan bersama Tuhan dari awal. Itu semua. Orang satu hari, saya punya teman dari Australia. Begitu dia bertobat, saya bilang gini, aduh, saya nggak bisa bimbing dia. Bagaimana ya hari itu, saya cuma kepikiran begini. Nih, tak beliin Alkitab baru. Kamu kan masih ada berapa hari di rumahku. Tolong setiap hari lihat firmanku sama firman baru nih, Alkitab. Kamu garis-garisin. Saya bisa nggak kepikir kalau dia harus fotokopi. Kan sebetulnya bisa fotokopi, tapi hari itu saya nggak kepikir. Saya kasih dia stabilo, saya kasih dia macam-macam ballpoint. Pokoknya kamu gak mentulisin, tulis aja tulis. Dia nggak ngerti, dia bilang dia tahu semua sampai dari kejadian sampai Wahyu. Tahu Bapak Ibu, sampai di Australia. Tiba-tiba Tuhan bisa bilang gini, kamu pergi ke ayat ini. Dan dia lihat saya punya, jadi dia belajar. Itu ajaib. Nah, waktu kita mulai dengar firman kan kita dikuatkan setiap hari begini, excited banget gitu. Wah, terima kasih Tuhan, aku percaya. Nanti dapat rema demi rema. Saya dapat Mazmur 37. Dia katakan gini, bersukacita bergembira karena aku, maka aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Wah, itu kalau tiap kali terngiang. Wah, ucap syukur. Hari itu saya harus lewatin 2 pengadilan. 1 pengadilan keluarga, 2 pengadilan bisa masuk dari perdata ke pidana. Tapi hari itu saya masuk ke pengadilan tanpa ada notaris pengacara yang mendampingi saya, tapi cuma Jehovah. Siapa dia hakim yang maha besar, dia yang mendampingi saya sampai. Dan pegangan saya ada firman. Dulu kan gak banyak di handphone ya, di buku aja itu tuh coret sini, coret sono, coret sini. Tapi itu jadi buku kehidupan. Nah, kalau di ruang kudus, kita ini mulai ketemu dengan Roh Kudus. Kalau kita mau dengar suara Tuhan, mau tidak mau kita harus bangun pagi hari, baca firman setiap hari. Kalau kita bangun pagi hari, firmannya mengatakan telinga rohani kita diperbaca. Kalau kita nggak baca firman, nanti dengarnya roh yang lain. Karena bahasa Tuhan itu firman. Percayalah, kalau engkau baca dan engkau bangun pagi hari, kalau engkau tidak tajam, rasanya nggak usah jadi, nggak usah kerja, nggak usah lakukan. Saya sudah proses, udah ngikutin. Saya suruh orang-orang dan itu semakin hari semakin tajam. Firman yang mengatakan, ya, jadi benar-benar kita, waduh terima kasih. Kalau kita mau nasihatin orang, saya begitu. Kalau saya mau ketemu anak buah saya, aduh biasanya ini anak buah ngeyel kan, itu luar biasa. Saya cuma begini dari pagi, Tuhan aku butuh roh nasihat, aku gak tahu lagi aku mesti ngomong apa. Dari kemarin itu mental banget, aku gak mengerti aku mesti ngomong apa. Aku cuma gitu. Nanti begitu ketemu, saya baru mau ketemu cuma gini, saya aktifkan roh nasihat. Tiba-tiba saya gak tahu dari mana mulut saya bisa bicara. Udah selesai, tiba-tiba saya gak punya, ini cepet banget, set ngomong gitu. Terus udah selesai gini, loh kok dia nurut ya? Dia nurut, saya pulang gini. Terima kasih untuk roh nasihatmu. Akhirnya dia nurut. Iya juga ya, kok gak kepikir aku nasihat itu. Tapi tiba-tiba bisa keluar aja dari mulut saya, pakai nasihat itu. Nah itu kita mulai bergerak dengan 7 roh Allah.
ada banyak hal kita bisa bagikan orang, karena banyak pengertian yang akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Itu di Roh Kudus. Keakuannya mulai hilang. Kita jadi semakin kecil dan Tuhannya semakin besar. Kita mulai bisa naikkan mazmur. Kita mulai doakan orang lain. Kita lagi doa tanya Roh Kudus, Tuhan. Tiba-tiba ingetin si A, si B, si C. Kita doakan. Kita udah gak terlalu self. Gak terlalu mikirin diri sendiri. Tapi kita mulai doain. Terus kita lihat mujizat. Wih, orang itu didoakan. Tiba-tiba ada news. Dulu ya, saya pernah sama ketemu teman ini waktu saya di London. Orang ini bantah saya kalau ke gereja. Padahal saya cuma ke gereja Katolik aja dibantah sama dia. Pokoknya dia nggak suka. Sampai ke Indonesia lagi ketemu saya gini, alah kamu fanatik, kayak gitu. Terus malam itu Tuhan bilang gini, tiap hari bawa nama dia dalam doa. Tiap hari saya doain. Satu hari setelah setahun setengah atau 2 tahun, tiba-tiba saya lihat dia ada di persekutuan. Saya ini bingung kan, loh, kamu datang sini sama siapa? Ini loh sama temanku. Loh, kamu sekarang ikut beginian? Bukannya dulu saya nyumpel balik, kalau dia balik, ya bertobat lah Ren, katanya. Aku ketemu Tuhan, katanya gitu. Saya bilang gini, wow. Terus Tuhan mulai bilang begini, kamu doa, kamu gak tahu kan apa yang terjadi, tapi doamu itu loh kayak membuat jembatan. Karena kita doa ini kan berdiri di antara yang tidak mengenal Tuhan sama Tuhan. Kita ini jadi jembatannya Tuhan. Menarik yang belum bertobat jadi ke bawah, betul gak? Terus kita doa. Nah, sejak itu saya bilang gini, asik. Pokoknya siapapun saya doakan. Dan kadang-kadang ya ada orang bisa kayak berjarak sama kita. Tiba-tiba kalau Tuhan bilang gini, doakan. Tiba-tiba dia bisa deket loh. Bisa tiba-tiba dia nelpon gitu, apa gitu. Karena doa. Tapi jangan begini ya, dulu saya punya senior saya deh. Kalau orang lagi ngeselin dia bilang, biarin tak ku doakan. Ya lo kayak dukun. Ngerti gak? Gak bisa ngancam, biarin nanti tak doakan. Gak begitu. Kalau di sini gak pakai juri, Tuhan, tolong Tuhan, biar bunuh dia. Gak bisa. Doa kita gak nyampe ke surga. Doanya selalu, Tuhan, pimpinan roh kan? Dalam roh, pimpinan roh Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Sampai di ruang kudusnya. Saya nggak bisa, walaupun saya proses sama suami saya. Yang saya lihat tuh belas kasihan di dalam diri dia. Saya nggak bisa kesel. Yang keluar adalah belas kasihan. Saya lihat orang yang jahatin saya nggak bisa kesel. Saya bilang gini, Tuhan, dia nggak mengerti. Itu bisa keluar seperti itu. Itu di ruang kudus, karena Bapa kita kudus. Kalau di pelataran, makanya dia mesti bersihkan. Kenapa diajarin orang Israel kalau kamu takut langsung ke situ, kamu kesamber, ya udah sekarang kuduskan dulu, basuh dulu, baru masuk lagi, supaya kamu nanti ujungnya juga bisa masuk ke pusat. Ya, nah kita di respon kita sehari-hari itu menentukan kita bisa bawa orang dalam penyembahan. Apakah kita bisa puluhan tahun jadi Kristen, tapi nggak kemana-mana, cuma belakang. Saya punya teman yang setiap kali baru nyembah sebentar dia udah nangis. Suara bilang gini, hebat ya, peka banget bisa masuk ke Tuhan. Saya bilang itu bukan masuk ke Tuhan, itu di pelataran. Itu roh mengasihani dirinya berasa banget. Itu kalau kelamaan Tuhannya ngelengos. Itu namanya dablek dan bebal. Nangkep banget. Tuhannya bisa ngelengos, ya sudahlah. Kalau saya istilah suka begini, kalau kamu masih mengasihani diri, ya sudah, pakai caramu sampai gepeng, nanti baru datang ke saya. Ngerti gak kalau sampai gepeng? Udah gepeng kamu gak bisa ngapa-ngapain, baru datang ke saya. Saya udah pusing, udah gak bisa ngapa-ngapain. Kemarin saya ngajar di SDT, habis itu saya panggilin, saya tanya begini, Mas sampai sekarang, enggak, kalian pernah curiga gak sama Tuhan? Angkat tangan lumayan banyak. Terus saya bilang gini lagi, siapa yang sampai saat ini engkau masih curiga sama Tuhan? Ternyata masih angkat tangan juga. Saya bilang gini, nanti berurusan sama saya kalau udah selesai kelas ya. Terus saya panggil, yang satu saya tanya,
kamu kenapa? Saya benci sama Tuhan. Saya benci karena keluarga saya semuanya berhasil. Kenapa cuma saya tidak berhasil? Kok bisa STT? Kok bisa ikut STT benci sama Tuhan? Saya bilang gini, akhirnya saya bilang, maafkan ya, kamu gak tahu diri. Begitu aja terus. Tuhan bisa suruh batu menyembah dia. Terus aja benci yang begitu kamu, bukan Tuhan. Ada orang-orang tapi yang kesian gitu loh. Kalau kita menegur dengan kasih, percaya deh, orang itu tidak tersinggung. Orang habis itu, sesi saya, dia gak pernah absen. Dan habis itu ada sesi lain lagi di luar STT, dia tetap datang. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Ngerti ya? Ada orang-orang yang mengerti. Gimana sih datang penyembahan, apalagi benci sama Tuhan? Nggak nyambung-nyambung, nggak kebuka-buka gerbangnya. Kan tadi di pelataran masuk pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Saya bersyukur waktu saya mulai bertobat, saya dapat buku tentang kuasa pengucapan syukur. Itu menjadi landasan saya selalu mengucap syukur. Jadi, yuk ingat, orang lain gak lihat hidup kita sehari-hari, tapi Tuhan melihat itu. Dan itu kayak bawa persembahan yang harum. Setiap kali disuruh latihan, padahal capek, itu bawa mezbah. Kita gak mau, aduh Tuhan, aku ini sakit banget, padahal aku mau dampret dia. Tuhan bilang, X, betul. Itu bawa mezbah. Itu akan harum di hadapan Tuhan. Zaman dulu, teman-teman saya yang suka itu sapi pendek, tahu kan sapi pendek ya, D2. Mereka suka bilang gini, udahlah sapi pendek gak apa-apa, kata dia gini. Soalnya Tuhan aja suka kok, Tuhan kan suka lemak. Ya kan kalau kita lihat di perjanjian lama itu suka bakal lemak, betul gak? Nah, terus saya bilang gini, ini mereka goda-godaan bercanda-bercandaan ya Tuhan. Kau suka lemak Tuhan? Saya bilang, iya, aku suka lemak. Tahu lemak apa? Lemak kesombongan, lemak keegoan, lemak iri hati, lemak kemarahan. Semua lemak yang kau bakar dengan taat kepadaku, itu rasanya berbau harum di hadapan. Karena Tuhan bilang, ini baru mirip-mirip. Kalau kita tetap marah-marah, banyak orang di luar bisa kayaknya kudus dan rohana, tapi di rumah kita nggak tahu apa yang dilakukan. Yang lebih ngeri lagi, saya lagi lihat terlalu banyak penyesatan. Ada orang, dia merasa diberkati Tuhan, dia tetap bisa khotbah, tapi dia bohongin orang-orang, dan dia tetap selingkuh dari satu wanita ke wanita lain. Saya sampai, ini udah terlalu sering. Dan saya bilang gini, ini kok kayak anak Eli ya, anak Imam Eli tahu kan, yang terlalu menajiskan bait Allah. Tapi banyak orang gak mengerti, seenaknya aja sama Tuhan, gak bakal masuk Roh Kudus. Saya ini sharing karena saya juga dibukakan. Saya baru tahu, oh iya ya kalau enggak jangan terjebak nih di pelataran terus. Tiap hari kita belajarin terus. Saya bersyukur lah saya punya anak di rumah yang tiap hari kita bisa sharing. Iya ya, ternyata dibukakan ini lagi, ternyata dibukakan ini lagi, ya. Jadi kalau di Roma 12 ayat 1 sampai 2 dari The Message ya, saya terjemahin aja ya, kan dibilang begini. So here's what I want you to do. Disinilah apa yang aku mau kau lakukan. God helping you. Tuhan akan membantumu. Take your everyday, ordinary life. Ambil kehidupanmu sehari-hari. Tidurmu, makanmu, pergi kerja, jalan, di dalam sekitar hidupmu. And place it before God as an offering. Dan letakkan itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Embracing what God does for you. Peluk apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu is the best thing you can do for Him. Itu adalah yang terbaik yang kau bisa lakukan buat Tuhan.
Saya tidak tahu dalam hidup saya, setiap kali saya letakkan apa yang saya suka, apa yang saya nggak mau, Tuhan suruh saya mau, itu tiba-tiba saya pernah cerita kalau di GGB, saya selalu dikasih parfum, atau dikasih hadiah lain sama Tuhan. Tiap kali saya meletakkan, tiap kali, bahkan siklus saya itu per 10 tahun. Jadi tahun 2002 tiba-tiba saya dapat mimpi sangat jelas. Saya lagi di posisi tinggi-tingginya pegang 12 triliun aset. Saya lagi pegang 157 cabang, saya pegang 1.200 orang, dan posisi saya direbutin semua orang. Sampai ada yang fitnah saya, ada yang macam-macam. Tapi saya mimpi, saya harus lepaskan itu. Dan setiap kali kalau saya dapat dari Tuhan, kayak gak ada beban. Kalau itu Tuhan udah ngomong, saya lepasin itu. Dan 2003 baru saya benar-benar boleh keluar. Tapi 2002 saya dapat mimpi sangat jelas, 3 kali berturut-turut dalam seminggu. Setelah itu 2012 rumah saya terbakar, anak saya terbakar. Kembali lagi saya lewat ujian hari itu. Untung saya memilih untuk percaya sama Tuhan di atas apapun yang saya lihat. Saya sudah sering cerita bagaimana sampai hari ini saya masih rasakan bagaimana Tuhan pimpin hidup saya, bagaimana Dia memberkati saya, bagaimana bukan cuma jasmani, dalam rohani saya terus naik bersama Dia. 2022 Tuhan minta saya meletakkan anak saya yang pertama. Terjadilah pernikahan. Dan yang lebih ajaib, Bapak Ibu, ketika saya meletakkan, setiap kali Tuhan beracara. Kemarin anak saya menikah, Tuhan bilang, ada tanggal di mana engkau harus membawa itu sebagai berdiri buat Indonesia. Tapi ada hari di mana kamu pesta dengan keluarga dan teman-teman yang non Kristen, yang non datang, yang nggak jalan, yang nggak ke tempat kita lah di sekuler, di taman. Saya bilang di taman Tuhan. Itu udah mulainya September. Kalau September itu udah yang punya acara juga takut, udah berberat. Itu udah berarti kan udah hujan. Sampai saya ditawari pawang hujan. Saya bilang nggak perlu, saya punya pawang hujan lebih hebat. Tuhan, ini saya baru mengerti Bapak. Tuhan itu tuh akan mengupahi yang saya kaget. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan, aku minta Engkau hadir. Saya pikir hadirnya di Mahanaim, bukan di taman. Engkau hadir Tuhan. Dan kalau boleh, pendahulu-pendahulu yang ada pengaruh besar dalam hidupku, yaitu Pak Yusak dan Pak Agung, boleh hadir. Saya bahkan gak inget, gak minta adiknya yang menikah di sini itu, aku gak minta anakku hadir. Aku minta yang gak tahu, tiba-tiba aja aku minta itu. Di hari H ya Bapak Ibu, saya baru tahu kalau Tuhan itu kalau udah suka, Dia kasih tunjukin keajaiban Dia. Jam 11 hari H itu hujan. Saya cuma bilang sama pemimpin, tolong bantu doa hujan. Saya disuruh ganti kan, kalau di taman itu kan kursinya pakai itu loh, pakai busa. Dia bilang busanya basah. Ganti ya, bayar lagi. Ya udah ganti aja nggak apa-apa. Tapi waktu saya dengar hujan itu, saya cuma angkat gini, Tuhan, Engkau yang suruh pesta di taman. Aku percaya ya, pasti oke Tuhan. Terus saya boleh bersaksi ya. Jam 11 hujan, sore itu gak ada genangan air sama sekali. Yang kedua, dari awal hadirat Tuhan udah kuat. Yang ketiga, itu lagi tes food. Saya udah gini, aduh makanannya biasa-biasa saja, standar. Makanannya cuma satu enak, nasinya aja yang saya gak suka. Saya bilang ini standar nih, saya bilang. Tapi di hari H semuanya memuji, makanannya enak. Balik ngomong, enak?
kok jadi enak ya. Saya bilang gitu. Terus mulai pagi anak buah saya yang tadinya udah semangat semua datang, yang bekas kepala cabang saya dan macam-macam, tiba-tiba gini, Mbak, aku maaf ya nggak bisa datang, sakit COVID. Terus Mbak, maaf ya aku nggak bisa datang, suamiku keseleo. Nanti ada aja. Saya bilang gini, kalau biasanya saya ini orangnya bisa panik. Kan saya udah nggak bisa ganti orang. Hari itu masa hari itu saya undang orang sudah datang, kan nggak mungkin. Saya cuma begini lagi, Tuhan, Engkau atur aja lah yang mesti datang. Tiba-tiba itu nggak berkurang. Nanti yang lagi salaman, saya bingung, ini saya nggak kenal. Saya lihat kiri, saya lihat kanan, loh nggak ada yang kenal juga. Terus lebih hebat lagi, yang saya nggak undang bisa muncul. Itu saya bilang gini, itu benar-benar sampai semalaman saya bilang gini, Tuhan, ternyata kalau ada hadirat itu luar biasa. Dan yang sesudah itu kami disuruh ke Israel dan ke Mesir. Saya sudah 8 kali ke Israel. Baru kali ini saya melihat setiap tempat Tuhannya hadir. Kadang baru satu lagu Tuhannya udah hadir. Kadang belum, itu kita gini, masuk, Tuhannya udah ada. Kita bingung, tiba-tiba kita masuk sidang ilahi. Kita udah masuk aja. Sampai kita ini, saya nggak pernah mau ke Mesir. Karena kalau saya ingat Mesir, saya ingatnya piramid, itu kematian. Tapi waktu saya dapat tadinya dari Israel, dan Tuhan bilang, kamu ke Mesir, ke ladang Yusuf dan pergi ke Goshen. Engkau harus ambil perjanjian keluputan, perjanjian Yusuf, Signs and Wonders, dan perjanjian abundance, kelimpahan. Saya semangat. Kita isi cawan cuma 12 kali. Tapi semua merasakan Tuhan di setiap tempat, dari mulai di Mesir. Saya pikir di Mesir, tapi Mesir aja di Goshen, kita lagi nyembah-nyembah, tiba-tiba baru sebentar loh, tiba-tiba terlalu tersungkur. Saya tersungkur. Saya pikir saya sendiri aja tersungkur. Tiba-tiba ini mau sidang ilahi. Wah, karena saya bawa beberapa nabi, jadi anak saya juga nabi. Udah mulai kita masuk ruang sidang ilahi. Sampai gini, loh cepet banget sih. Di situ ya, dia bagaimana orang itu bisa rasain sesuatu. Orang Mesir, dia sampai bingung. Ini ada orang-orang dateng bawa banner, pakai jubah gitu kan. Tapi dia pasti rasain Tuhan. Dia pegangin yang main keyboard kan pakai jubah. Dipegangin jubahnya, dia bingung, dia jalan sini jalan sono, kan ada yang terganggu gitu kan, tapi saya gak ganggu. Benar-benar hadirat Tuhan sangat kuat. Di Israel saya gak pernah, di setiap tempat Bapak Ibu, baru duduk saya lihat ini Tuhan datang. Bahkan terakhir salah satu waktu itu nggak bisa ke Betel karena udah siap dan itu daerah. Terus saya bilang tuh leadernya, saya nggak mau kamu begitu aja, tolong ganti dengan yang lain. Tiba-tiba dia bawa kita ke tempat di mana Nabi Samuel besar. Saya nggak pernah ke sana. Tiba-tiba lagi duduk, kaget lagi, saya baru nyembah sebentar, saya lihat Nabi Samuel keluar dan Tuhan hadir, pesan-pesan lagi. Saya lagi lihat gini, Tuhan, biar dalam hidupku ini bisa terus ya Tuhan. Tapi kita harus jaga hati. Kita nggak boleh kayak anak kecil. Nanti kalau kita masuk lebih lagi, kita udah mulai dewasa. Percayalah kalau kita doain yang lain, tiba-tiba urusan kita didoain Tuhan. Tiba-tiba urusan kita beres saja. Dulu setiap kali saya ipin KKR di kota-kota lain, saya ini punya anak lagi masalah. Nanti tahu-tahu pulang, gurunya datengin saya, udah beres. Tapi sebelum pulang Tuhan bilang gini, gak usah khawatir tentang anakmu, sudah aku bereskan gitu. Saya bilang gini, beresin gimana Tuhan? Tiba-tiba saya sampai rumah gitu ya, 2 hari lagi gurunya panggil, boleh ketemu gak Bu? Begitu ketemu, sudah saya beresin. Saya gini, hebat ya Tuhan. Nah, kita harus mau sampai ke ruang kudus. Hidup kita gak beban tuh ya, kayak jalan sama Tuhan itu semakin kuat Tuhannya, semakin kita lihat keajaiban demi keajaiban terjadi. Ya, oke, next. Kita masuk ruang Maha Kudus.
Dulu ruang Maha Kudus cuma boleh buat imam-imam. Kalau tahu ya, imamnya dipakai itu tuh tali, keleneng gitu ya. Kalau misalnya imamnya sampai kenapa-apa mati, nanti diseret. Dulu, zaman dulu ya. Tapi sekarang sejak Tuhan Yesus disalib, Dia bawa hidupnya dengan darahnya sendiri, tabir itu terpecah. Dan sekarang semua orang bisa masuk ruang Maha Kudus kalau engkau lewatin sesuatu yang Tuhan disukakan. Ya. Nah, di atas tabut ada tutup pendamaian, ada mersisit. Kalau kita lihat tabut ya, ada mersisitnya, ada dua kerup nih. Ya, ada mersisit. Kenapa ada pendamaian? Karena kita ini ada pendamaian karena darah Yesus. Jadi gini, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa masuk ruang Maha Kudus kalau tidak berjubahkan darah Yesus. Saya cerita, saya pernah dibawa Tuhan. Sekali Tuhan Yesus bilang gini, yuk aku bawa engkau ke menghadap Bapa. Terus saya baru tahu kalau engkau tidak ada jubah perjanjian darah, engkau tidak bisa masuk. Bapak itu gak bisa lihat karena terlalu kudus. Sejak saya respon dengan benar 10 tahun yang lalu, Tuhan bilang begini, engkau bisa masuk pintu perkenanan tanpa lewat birokrasi. Hari itu ketika saya disuruh Tuhan maju, pas saya ulang. Dan kalau kita bisa masuk ya, ini bukan apa ya, ini kalau nggak ngalamin pikirnya saya klinik nih, pikirnya saya ini terbayang-bayang. Saya bukan orang yang bisa bayang-bayang. Tiba-tiba saya tahu, saya masuk pintu gerbang perkenanan itu tuh emas semuanya. Dan tiba-tiba saya masuk, itu silau banget. Tapi kita bisa tahu kalau kita disuruh pergi ya, itu orang penghuni di sana tuh kayak tahu, aku mau datang. Akhirnya saya ketemu Tuhan Yesus. Terus Tuhan bilang, ayo, sesungguhnya gak pernah bisa lihat Bapak. Cuma baru kakinya segini nih, itu udah silau. Dan saya gak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Saya cuma bisa tersungkur dan nangis. Bukan nangis sendiri. Saya nangisin bangsa, saya nangisin semua pemerintahan, saya nangis. Itu bisa otomatis nangis tuh berjam-jam. Nangis itu kan capek ya. Nangis minta ini, minta ini. Dan pada waktu itu saya baru ngerti. Waktu udah selesai, Tuhan ngomong gini, Tuhan Yesus ya, sekarang kamu boleh minta apa yang kamu mau. Kita kalau udah kayak gitu Bapak Ibu udah gak bisa minta. Saya cuma begini, Tuhan, satu, biar aku ada di hatimu selalu. Itu aja aku minta, aku gak minta yang lain. Tiba-tiba gak ada permintaan yang lain, cuma minta aku ada di hatimu senantiasa dan selalu. Jadi kita hanya bisa masuk ruang Maha Kudus karena mercy, karena belas kasihan, dan karena perjanjian darahnya. Ya, darah Yesus imam besar kita yang membuka jalan untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, kita udah gak ada tuh permintaan diri sendiri. Kita mulai bawa bangsa kita. Jadi gini ya, kalau di perantara kita minta ampun, betul lah, buat diri sendiri. Tapi waktu kita minta ampun buat bangsa kita, itu bukan pelataran. Itu mulai di ruang kudus, ampuni bangsaku Tuhan, ampuni korupsinya, ampuni ini, ampuni apa ini, itu sampai ke dalam. Itu udah bukan aku lagi, tapi yang kita minta itu semua orang lain. Kadang kita bisa mintain pemimpin, kita mintain apa gitu, ya. Nah, di ruang Maha Kudus, ya, kita hanya bisa tersungkur dan mengagungkan Tuhan. Ada apa di tata Tuhan? Mazmur 9 ayat 4, ayat 5. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tata. Tuhan memutuskan perkara dan memberi sebuah pembelaan di tatanya, itu sedang ilahi. Kenapa di tempat kami, itu banyak hamba Tuhan dari luar negeri bilang begini, kalian tahu gak sih, setiap kali yang kalian doakan, keputusan ini mempengaruhi bangsamu dan bangsa-bangsa. Karena kita ini kerjanya gak pernah doain, kita ini cuma minta ampun buat diri kita. Tapi
Tapi kita ini doain bangsa. Kadang-kadang doain Nepal yang lagi masalah, doain Thailand, nanti doain ini, doain ini. Itu namanya, kenapa? Tuhan bilang engkau masuk sidang ilahi. Dan kalau mesti perang, kita perang. Jadi kerjanya perang, penyembahan, perang, penyembahan. Sehingga kita ini sering dibawa masuk sidang ilahi sama Tuhan. Corporate. Tapi sekarang Tuhan mau bukan cuma corporate ikutan, tapi bisa sendiri. Tapi kita harus bawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Ya. Jadi Yesaya 66 ayat 1 mengatakan, beginilah firman Tuhan, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. Jadi tata Tuhan ada di dimensi yang berbeda. Begitu masuk ruang Maha Kudus, masuknya ke alam dimensi roh. Ngerti ya? Kita bukan pakai roh yang lain, tapi dimensi roh dipimpin Roh Kudus. Nah biasanya gini ya, tadi kan ruang kudus kita dapat pengertian tentang baca firman, betul gak? Tapi kalau di ruang Maha Kudus kita terima rahasia-rahasia. Misalnya nih, kalau saya udah dapat ini, saya dapat nubuatan buat ke depan. Nanti Tuhan bilang gini, apa-apa gitu. Misalnya nih ya, dulu Bahtera 7 tahun sebelum terjadi Bahtera merger, saya ini yang lihat. Saya lihat ada 2 kapal merger jadi 1. Jadi ada rahasia-rahasia Tuhan akan dibuka. Ngerti ya? Jadi kayak masuk siklus kalau kita bawa bangsa kita ke sidang ilahi. Nanti kalau kita bawa bangsa kita bisa bawa usaha kita. Makanya kalau di kami begini ya, kita mau masuk sidang ilahi. Ya, ini hari Sukot atau hari apa? Kadang-kadang ada yang buat sendiri. Tuhan tolong ingatkan ini perjanjianmu sama kita ini. Nanti kita selipin bawa. Tapi kita udah, jadi orang itu masuk ruang Maha Kudus harus sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau nggak berkenan, Tuhan gini, baunya asem. Gimana orang, bayangin ya, kalau kita masuk sidang ilahi nanti juga ada caranya. Kalau mau lihat buku Henderson apa gitu masuk sidang ilahi. Jadi kalau kita masuk sidang ilahi kayak pergi ke pengadilan, kita datang dulu, nyenengin Tuhan dulu, baru bawa perkara. Kalau berperkara nanti ada spotting datanya, ada apa, kita ngomong Tuhan sudah dibayar harganya ini gitu ya. Misalnya kalau kita bawa bangsa kita, Tuhan ingat waktu kita buat di Monas 1 juta orang datang gitu, kita bawa dia kayak penopang, pendukung nanti bawa gitu. Itu mesti belajar. Tapi dulu kita itu dipimpin Tuhan Roh Kudus saja. Tapi ada siapa namanya? Robert Henderson, itu ada bukunya. Ya, oke. Jadi kita perlu masuk sidang ilahi dan itu dimensi roh. Cuma kita harus kudus dan harus pegang firman, jangan nanti kecampur sama roh yang lain. Ini bahaya. Ya. Jadi sekarang saya mau sharing. Next, tolong. Ya. Untuk bisa masuk penyembahan ruang Maha Kudus, saya sharing beberapa hal. Masuk next. Bereskan diri kita. Bereskan diri dan hatimu dengan minta ampun dan tinggalkan semua emosi sampah. Gak bisa lagi. Kalau kita cuma ingetin emosi-emosi kita, masih marah, masih kesel. Kan dibilang begini, sebelum kau perjamuan kudus, kau harus minta ampun, betul gak? Harus ngampuni orang yang bersalah padamu, betul gak? Jadi kita ini harus berusaha ngampuni. Hati kita ini harus benar-benar beres. Kalau kita nggak beres, kita nggak bisa fokus. Masih kesel, masih marah, masih nggak benar. Ya. Lalu kita mesti percaya bahwa semakin kita masuk dalam penyembahan, kita semakin sembuh sebetulnya. Kan apalagi dalam hadirat Tuhan terus. Ya. Oke, next. Punya pengharapan besar. Next. Harapkan yang besar dari Tuhan. Kalau kita datang, jangan kita nggak percaya. Ini apaan sih nih? Klinik banget sih. Percaya nggak bakal masuk. Tapi kita punya iman, harapkan yang besar. Ya, harapkan semua janji-janjinya akan digenapi dalam hidup kita.
doanya, urapannya, cintanya, jawabannya dan sebagainya. Karena tanpa harapan tidak ada iman. Kita tahu bahwa Tuhan, kami datang, kami bawa bangsa kami. Nanti terus, tapi kita percaya doa kita tuh dijawab. Kita tahu, kita percaya doa kita didengar. Nanti pasti ada yang beberapa lihat penglihatan. Ya nanti dikonfirm, saling konfirm. Seperti itu ya. Next. Berserah. Kita harus berserah dengan memberi diri kita. Karena semua yang sudah Tuhan perbuat itu menyelamatkan jiwa kita dari kematian kekal, betul? Ya, kita harus percaya dulu, percaya, berserah bahwa Tuhan, aku diselamatkan. Kalau Engkau aja udah selamatkan aku, masa Engkau tidak urusin yang lain? Dan saya selalu bilang begini, Tuhan, Engkau bukan cuma jalan keselamatan. Seperti Yohanes mengatakan, kalau akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi dia ini adalah jalan keluar buat masalah kita. Kalau nggak ada jalan keluar, dia buat jalan baru. Dia bukan cuma jalan keselamatan, tapi dia jalan keluar. Ya, jadi kita harus percaya. Dan yang selanjutnya adalah kita sadar banget, tahu banget, ingat banget betapa besar anugerahnya. Betul lah, kita hidup ini karena anugerah. Tahu kan anugerah ya? Kayak kita bernafasnya anugerahnya. Dalam banyak hal kadang-kadang kita udah kepepet, tahu-tahu, kok bisa sih? Ini anugerahnya. Cuma by grace kita diselamatkan. Ya, jadi kita harus tahu itu dan yakin. Siapa yang masih ragu-ragu? Seperti saya tanya sama STT, orang STT, kita yakin nggak hidup kita akan sangat ajaib dalam tangannya? Ya, kita harus selalu bilang gini, Tuhan, aku percaya, Engkau akan bawa aku naik dan naik dan naik. Saya tuh nggak pernah lihat apa-apa negatif. Kemarin kaki saya kan pulang dari Israel, salah dipijit, udah pulang kecapean. Kan saya itu kan bukan cuma pernikahan anak. Itu baru pernikahan anak udah bisa berangkat. Jadi udah ngurusin macam-macam, jalan terus sampai akhirnya saya punya tamu dari Australia, semua kakak saya datang, terus ipar-ipar sampai ke sepupu dan segala macam datang, terus pergi ke Israel, pimpin lagi, bukan cuma ini, pimpin semuanya pergi ke Mesir, ke Israel. Pulang-pulang saya dipijit sampai, bayangin saya nggak pernah ya ke refleksologi, begitu dipijit nggak bisa jalan. Saya gini, ini gimana caranya ya? Refleksi, tapi saya nggak bisa marah-marah juga, ini ya saya salah tempat ya, salah tempat maksudnya kan orang refleksi itu kadang-kadang nggak benar-benar ngerti saraf kita. Waduh, ini konyol banget, saya nggak bisa jalan. Akhirnya saya keluar, saya gitu, saya ingat saya pakai celana, datang pakai celana panjang, pulang pakai celana pendek kayak dia. Nah, saya jalan, saya bilang, saya nggak bisa buka ya, tolong saya bawa dulu celananya. Terus begitu saya sampai di mobil, saya bilang, Tuhan, ini konyol banget ya Tuhan. Saya angkat kaki saya, terus saya urut-urut begitu, sembuh, kayak balik lagi. Oh ya sudah Tuhan, tapi kayaknya aneh nih, ini nggak benar nih kayaknya. Terus, udah saya masih pikir nggak apa-apa gitu. Terus pergi retret, pada ini di Surabaya juga, so, pergi retret. Cuma kecepatan kan saya gini, kalau jalan udah nggak boleh kecepatan. Waktu kaki itu begitu. Saya ini kan otaknya sama mulutnya sama gerakan saya kan lebih cepet. Emang udah kebiasaan cepet, jadi saya nggak bisa pelan-pelan gitu. Aduh, ketarik lagi. Aduh, konyol banget ya. Saya masih ditolong Tuhan lah. Waktu sebelum selesai saya bilang gini, Tuhan, nggak lucu ya Tuhan. Masa pulang dari Surabaya, pulang ini saya nggak bisa jalan. Ini gimana Tuhan? Terus waktu perjamuan kudus saya mau duduk kan, saya duduk gitu. Tuhan bilang ini berdiri, ya udah berdiri. Pas kan kalau perjamuan kudus ada ayat ya, pas ayatnya bilang begini, apa saja yang kau percaya engkau akan terima. Oh, dalam nama Yesus Tuhan, aku percaya hari ini juga sembuh. Langsung hilang loh. Itu sakit tuh hilang, itu iman benar-benar. Tapi saya tahu ini belum selesai. Akhirnya saya pergi ke fisioterapis yang tempat saya pernah dia pernah pegang saya. Wah, kata dia, ini udah kayak benang kusut, katanya. Bu, ini udah kayak benang kusut. Saya baru sadar, sudah 6 tahun atau 7 tahun yang, udah sebetulnya 10 tahun yang lalu. Kan saya ini emang kerjaannya kan ngajar. Apalagi waktu ngajar kelas GGB. Kalau setiap kali ngajar, itu berdirinya 20 jam.
Dan itu ternyata saraf-saraf kita bisa di dalamnya udah kusut sampai udah ke dalam. Jadi kalau tukang pijit biasa begini nggak bisa berasa. Tapi ternyata banyak yang kusut banget. Waduh, saya bilang begini. Tapi saya tetap bilang begini, Tuhan, aku nggak menyesal aku buat kelas BGB. Wah, nggak apa-apa, udah beresin aja. Ini udah ke-8 kali nih sampai bawa kaki saya ini ya. Tapi saya tahu, dan ujungnya Tuhan bicara. Nah, aku memang izinkan. Aku lagi reparasi semua kakimu. Karena sebentar lagi engkau akan berjalan dengan olivet. Engkau akan berjalan dengan keajaiban. Dan saya bilang, yes Tuhan, terima kasih. Hati kita itu nggak curigaan sama Tuhan. Hati kita itu nggak melihat negatif. Selalu bilang gini, pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Ya, jadi yakin hidup kita sangat ajaib di tangan. Amin. Yuk kita ngomong gini, hidupku sangat ajaib di tangan Tuhan. Hidup keluargaku sangat ajaib di tangan Tuhan. Apapun masalahnya, pasti ajaib. Ya, amin. Oke, next. Semua tentang dia. Kalau kita mau masuk penyembahan Ruang Maha Kudus, sudah tidak ada tentang kita. Makanya kita kemarin disuruh buat lagu gelombang. Semua tiba-tiba lagu yang di tempat kami tiba-tiba tercipta 18 lagu baru. Yang buat bukan pencipta lagu biasa. Semua orang bisa buat, bisa tiba-tiba dikasih Tuhan buat. Dan salah satunya saya rasa kalau Pak Lukas sudah tahu. Ini mesbah dan bukanlah panggungku. Ini semua hanya tentang dirimu. Itu lagu keluar. Oh, ini mesbah. Ini bukan panggung. Ini semua tentang Tuhan. Kita bawa semua bangsa ke hadapan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan kita ini imam di hadapan Tuhan. Tiba-tiba lagunya hilang. Panggilan mempelai, tiba-tiba Nancy. Saya bilang, nama Nancy kan saya panggil Kak, mempelai harus buat lagu 2. Mami gak bisa musik, Mami doain aja deh, Mami tuh temenin aja kamu doa tangkap dari Tuhan. Tiba-tiba dapat lagu air terjunmu urapan cinta. Terus satu lagi ku sembah Tuhan. Itu enggak saya suruh orang viewers, sekarang udah 54.000. Itu memberkati orang. Tapi dengan apa? Kita nyatu dengan Tuhan di Ruang Maha Kudus. Orang di Ruang Maha Kudus, karena dia udah persembahkan semua, dia bawa mesbah di hadapan Tuhan. Yang gak enak pun dia akan kerjakan, karena dia mencintai Tuhan. Dia sukakan Tuhan, itu menyatu dengan Tuhan. Hubungannya sangat intim. Itu menurutkan surga memeluk bumi. Ya, jadi bawa bangsa, bawa semua lawatan hati yang tidak egois. Kosongkan tentang kita, tapi jadi dewasa rohani. Gak ada lagi emosi. Semua lihatnya dengan dewasa. Semua cuma tentang Tuhan dan hatinya dan kerinduan. Maka kita akan lihat bangsa kita dilumpuhkan. Kita tidak akan masuk masa kesesakan. Orang boleh bilang semuanya. Bahkan semua pengamat bilang 2023. Kita bilang selama ada kita. Tapi Tuhan mau kita masuk Ruang Maha Kudus supaya kita masuk sidang Tuhan. Nanti bisa mungkin di sini ya dengan Bu Yeni dan ini Lukas mulai ajak penyembahan. Mulai masuk belajar, masuk Ruang Kudus, Ruang Maha Kudus. Tapi yang datang ini harus ikut penyembahan sehari-hari, itu ada persembahan yang hidup, nanti masuknya cepat. Ya. Oke, next. Cek diri kita. Cek coba diri kita. Seberapa sih kita butuh Tuhan? Ada orang kalau gak ada masalah, gak butuh Tuhan. Bukan berarti kita mesti cari masalah. Siapa yang di sini merasa hidupmu kudus? Engkau tidak berzina, engkau tidak judi, engkau tidak nyuri, dan engkau baik-baik aja jadi Kristen baik-baik. Saya juga modelnya kayak gitu Bapak Ibu. Saya ini jurusannya kudus. Tapi itu bahaya. Itu bisa-bisa
dilempar, dipuntahkan sama Tuhan. Tuhan gak suka dengan orang yang tidak punya kerinduan dan kehausan. Kita lihat deh, pemungut cukai sama orang Farisi, masih tahu? Gimana orang Farisi bilang, tuh Tuhan terima kasih karena aku gak kayak mereka. Orang Farisi bilang, aku tidak merampok, aku tidak begini, tidak begini. Tapi si pemungut cukai ngelihat Tuhan aja gak berani, jauh-jauh bilang aku gak layak. Tapi kalau kita baca firman-Nya ya, itu dikatakan orang itu dibenarkan. Si pemungut cukai justru dibenarkan. Ya, jadi seberapa kita bisa bersyukur dan mengerti arti korban darahnya Tuhan. Ya, seberapa kita bisa teriak, Tuhan, aku ini gak layak, aku ini gak pintar, aku ini bego Tuhan. Semua aku pakai otakku, bukan pintar itu. Ujungnya kalau usaha sendiri, kalau bukan Tuhan, ujungnya kita nggak tahu kok ujungnya kemana. Tapi kita tahu nih, dunia aja udah main profetik. Ratu Elizabeth waktu dia ulang tahun sebelum meninggal, dia buat ini loh, dia pencet tombol, terus ada lampu DNA, itu nyala semua, akhirnya ada satu pohon itu nyala. Jangan dipikir itu main-main. Itu profetik, dia mau mengatakan gini, semua DNA manusia sedunia itu ujungnya kemana? Ke pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan hilang. Kan itu yang membuat Adam dan Hawa diusir dari Firdaus. Betul? Jadi dia mau buat semua manusia di situ. Tahun 2012 mereka buat olimpiade di London. Mereka bikin dekornya rumah sakit, ranjang, infus. Hari itu kita nggak ngerti apaan sih. Habis itu tahun 2020 ya, mulai COVID. Itu sudah diprediksi mereka. Maka yang ini harus kita putuskan. Gak boleh. Terus kita ini bahaya. Karena dikatakan di akhir zaman hati manusia akan menjadi dingin. Itu bahaya. Makanya kemarin kami disuruh buat ibadah 7 meterai. Tapi yang mesti diterima adalah meterai cinta. Ini udah diajari belum di sini meterai cinta? 7 meterai. Belum ya? Gue udah kan? Udah, 7 meterai. Itu yang harus diaktifkan. Kalau kita bisa aktifkan, gak semua orang bisa terima 7 materai itu. Tapi kalau misalnya gini, kita dapat dilayakan terima materai penangguhan. Apapun yang mau terjadi sama iblis, kita bilang aku tangguhkan selama ada aku, kau tidak bisa. Aku tangguhkan. Kalau kita dapat materai keputusan perang, kita bilang gak bisa perang. Selama ada aku, keputusan perang di tanganmu. Enak banget kalau pelajaran 7 materai. Kalau kita bisa punya otoritas itu, luar biasa. Ya, jadi seberapa kau bisa teriak, Tuhan, aku butuh itu. Kita terima meterai cinta, bilang Tuhan, biar jadikan aku tawanan roh, jadikan aku budak cinta. Selamanya aku tidak pernah keluar dari hadapanmu. Aku nggak pernah jadi kecewa. Cintaku semakin menggebu-gebu. Engkau izinkan apapun, aku tetap percaya padamu dan aku semakin mencintaimu. Karena dekatmu itu yang terbaik. Ya, tapi banyak orang, ini bintang-bintang malah pada bisa rontok. Hanya gara-gara kecewa, kuciwa, dan macam-macam. Memang itu kerjaan iblis. Ya, next. Hargai perjanjianmu dengan Tuhan. Kita tahu setiap kita itu punya perjanjian dengan Tuhan. Menghargai perjanjian, jangan melupakan. Maliahi 2 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian firman Tuhan semesta alam. Bahaya. Kalau orang jangan melanggar perjanjian dengan Tuhan. Jadi begini ya, kalau Tuhan bilang gini, aku maunya kamu ini selalu layanin, misalnya melayani rumah singgah. Maka nanti pada waktunya aku akan angkat kamu, tapi di rumah singgah. Tapi kalau kecewa bilang, Tuhan aku gak mau, rumah singgah bukan bagianku. Itu namanya melanggar perjanjian yang Tuhan sudah berikan, dilanggar. Tapi lebih parah lagi, jangan melangkahi perjanjian itu.
Ada orang sudah tahu dapat perjanjian dengan Tuhan. Tiba-tiba karena kecewa, dia keluarnya bukan cuma tidak melakukan, tapi marah. Marah, malah ngumpat, malah apa. Banyak orang nih ya, tadinya luar biasa dengan semua perjanjian yang memberikan. Tiba-tiba dia nggak mau kerjain lagi, dia keluar, dia marah, dan dia tolak semua perjanjian. Itu namanya sudah melangkahi. Dan itu bahaya. Jadi hargailah perjanjian kita dengan Tuhan. Kita punya perjanjian. Yang pasti perjanjian darah sama Tuhan. Percaya kita sudah selamat. Jangan tiba-tiba gini, emang gue selamat ya? Ada perjanjian garam. Kita banyak ada perjanjian everlasting love. Kita pelajari begitu banyak perjanjian. Ya. Terus next. Jangan menajiskan. Jangan menajiskan semua barang dan tempat seperti Belsyazar. Daniel 5 ayat 2, dalam kemabukan anggur Belsyazar merintahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesalnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Seenaknya rumah Tuhan dipakai. Tadi yang saya bilang, banyak orang gak mengerti. Dia di rumah Tuhan, tapi dia menajiskan dengan perbuatan, dengan perkataan. Itu menajiskan. Jangan menajiskan hidup kita dengan Tuhan yang Tuhan tidak suka. Saya bilang beginilah, paling cepat nih, kalau mau masuk ruang Maha Kudus, setiap kali ada masalah, kita jangan marah, keluarkan mesbah. Makasih Tuhan, kalau aku diizinkan lewatin ini, buat aku lolos dan lulus. Kasih tahu aku Roh Kudus caranya gimana. Itu bangun mesbah dan mesbah. Saya melihat Nancy waktu adiknya meninggal, kebakar kayak begitu, dia udah lihat. Hari itu Roh Kudus bilang ini, mau gak di tengah kesedihanmu engkau menari buat aku? Dia menari di samping peti sambil nangis nahan. Itu persembahan yang sangat harum. Ngerti ya? Orang lihat bisa lihat Tuhan yang ajaib. Jadi sekarang apapun yang kita alami, mari milih untuk ucap syukur, bangun mesbah. Gak ada, Tuhan itu Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil dengan sesuai dengan rencananya. Gak ada satupun yang terjadi Tuhan tidak mengerti. Tuhan tahu semua, tinggal kita sepakat aja sama Tuhan. Nanti cepat selesai. Dan itu menjadi mesbah yang kita bawa, dan itu cepat sekali masuk. Ya, next. Jaga mulut. Hati-hati dengan perkataan yang melukai Tuhan. Bisa nggak pakai kata-kata kita melukai Tuhan? Seenak. Ada orang bilang begini, aku nggak bisa hidup dengan satu wanita. Dia pakai alasan, dan itu sangat melukai hati Tuhan. Seenaknya khotbah berbicara, bukan cuma menajiskan diri, menajiskan, tapi melukai Tuhan. Yang kedua, next, waspada dengan hati yang tidak utuh. Apapun, percayalah Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat pengen memberkati kita. Kemarin juga saya ngomong nih sama anak STT, kamu minta ini sama Tuhan. Tuhan waktu kasih Jehovah Jireh ke Abraham, setelah Abraham bawa korban kan, Ishak udah dia angkat loh. Tiba-tiba Tuhan bilang, stop, aku sudah lihat hatimu. Malaikat bilang, gak usah ditusuk, gak usah dipotong. Sekarang aku udah siapin korban. Tuhan bilang hari itu dia Jehovah Jireh, betul gak? Tapi sering orang begini, Tuhan, engkau Jehovah Jireh dalam hidupku, kok gak datang-datang? Kata Tuhan gini, aku nunggu mesbahmu nak. Mesbahmu mana nak? Aku ini pengen memberkati engkau. Soalnya iblis kan bilang gini, gak bisa tuh orang marah-marah kalau diberkati. Ngerti gak maksudnya? Kan Jehovah Jireh itu kan habis korban diletakkan dengan begitu taat. Lah kita gak punya korban. Gak punya. Tuhan gini,
Mana mesbahnya nak? Supaya aku ini bisa bertindak sebagai Jehovah Jireh. Kita pelit banget hitungan sama Tuhan. Tapi kita minta Tuhan Jehovah Jireh menyiapkan semua kita. Kita terus gak mau bayar per bulan, gak mau ini, gak mau bagi. Kata Tuhan gini, aduh, aku gak bisa genapi karena kau tidak melakukan bagianmu. Ngerti ya? Nah itu seperti itu. Jadi hati-hati. Apalagi tahun Ibrani ini pay Gmail. Ini pay itu pakai mulut. Hati-hati dengan mulut kita. Ya, next. Udah habis, ini ke-8. Jadi hari ini saya mau bagi Tuhan menantikan kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi mari kita bawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang harum di hadapan Tuhan. Dan usahakan setiap hari bangun pagi hari datang ke Tuhan. Terus jangan sibuk dengan diri sendiri. Udah diampuni, udah selesai. Maju lagi. Tuhan beresin hidup. Apa yang masih salah? Apa yang aku harus kerjakan lagi? Minta sama Tuhan. Ucap syukur paling enak. Karena itu kuasanya besar. Ucap syukur terus, terima kasih Tuhan. Kerjakan apa aja. Itu kalau mesbah begini ya salah satunya. Hari itu saya masih proses sama suami saya. Saya lagi bingung, saya lagi sedih, saya lagi tungguin jawaban Tuhan yang dijawab-jawab. Tiba-tiba datang pendeta saya, Rin, ini ada orang, dia kasusnya seperti kamu, suaminya udah menghilang, terus dia pengen bunuh diri, Rin, boleh gak kamu ke rumahnya? Dalam hati saya, Bun, saya ini lagi nunggu Tuhan. Terus, ya udah Pak, saya pergi. Ini yang alamatnya dekat rumahmu situ. Saya hari itu baru bisa nyetir. Saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, kalau engkau mau aku ke rumah orang ini, pasti aku ketemu, karena aku baru bisa nyetir. Ini udah mau maghrib, udah mau gelap. Terus saya nyetir, udah mau sampai ujung loh. Saya gini, aman, gak ketemu nih. Sudah mau ujung, saya mau balik lagi ke rumahku. Tiba-tiba nomor orang rumah itu bisa kayak besar banget. Ya Tuhan, kok bisa nomornya itu gitu. Udah, saya turun, saya bilang gini, ada gak ya namanya ini? Ada katanya. Pendetanya malah begini, kalau bisa sekali sama mamanya doain gitu. Terus udah, saya bilang saya disuruh pendeta ini suruh datang sini ketemu, oke duduk. Setengah jam saya dicuekin di ruangan itu. Saya bilang gini, Tuhan, aku disuruh engkau kan yang kesini. Jadi nanti yang malu bukan aku, Tuhan ya Tuhan. Soalnya ini udah kutunggu nih, mungkin dia nggak mau ditemuin. Nah, gimana dong Tuhan? Ya udahlah, pokoknya nggak apa-apa gitu. Tiba-tiba dia keluar sama mamanya. Maaf ya, saya bukan mau apa-apa, saya disuruh doain di sini. Tapi sebelumnya saya boleh cerita nggak? Saya ceritalah kasus saya, begini. Udah selesai kasus saya udah beres. Saya bilang gini, kamu mau nggak dengar suara Tuhan kayak saya dengar suara Tuhan? Saya cuma kasih kuncinya ini gitu. Mau? Terus saya bilang gini, pertama saya mau tanya dulu, kalau lihat wajah saya kayak orang punya masalah banyak nggak? Apanya masalah banyak katanya gitu. Loh, kamu tadi udah dengar kan masalah saya? Iya sih, kok bisa begitu katanya. Ya, sama Tuhan. Terus habis itu saya ajak dia lahir baru. Anak dan ibu lahir baru. Mission accomplished dari pendeta. Selesai saya ya, udah accomplished. Terus saya pulang. Saya gini, loh, kok saya nggak? Saya udah bilang sama Tuhan soalnya gini, Tuhan, aku nggak mau ya konselingin orang tapi tiba-tiba aku sedih. Karena aku lagi bingung. Tiba-tiba kok aku nggak sedih ya, aku bilang. Terus udah, sudahlah Tuhan nggak mau jawab, ketiduran sih aku bilang. Besok pagi baru dijawab sama Tuhan. Dan itu Tuhan bilang, itu adalah persembahan yang hidup. Engkau tidak mau, tapi engkau jalani seperti yang Tuhan mau. Itu yang saya kerjakan sehari dunia. By grace, saya coba berjalan dengan Tuhan setiap hari. Dan saya melihat favor demi favor yang dia berikan. Dan yang terutama dia nggak lepasin, terus dia berjalan. Saya sangat berharap, yuk teman-teman, jangan puas penyembahan biasa aja. Kita bisa belajar ya, ngecek ini kita sekarang ada di mana, penyembahan kita ada di mana. Kita belajar itu dan kita maju terus, bilang Tuhan, tolong ya aku, supaya aku bisa punya andil berdoa
buat bangsa ini, bahkan kalau boleh bangsa-bangsa, supaya kau bisa masuk sidang ilahi, supaya doa-doaku didengar. Yuk mari kita doa, tutupkan mata dan tundukkan kepala. Tuhan, hamba sudah sampaikan apa yang kau taruh di hati hamba. Engkau sangat ingin banyak pasukanmu menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kau tidak mau kami hanya puas di pelataran. Engkau mau kami masuk terus ke ruang kudus, sampai ke ruang maha kudus. Tuhan, kami tahu ini perlu latihan. Ajari kami Tuhan, biar kedagingan kami semakin habis, dan yang muncul ada yang ilahi yang muncul. Mari Tuhan, Tuhan, gak usah lihat kiri kanan. Kalau engkau masih berjuang, engkau tahu engkau masih ingin lulus dari supaya engkau bisa jalan dari perantaran masuk ke ruang kudus, cukup taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang ditaruh di hati. Tuhan, tolongi Tuhan. Kalau selama ini kami masih jatuh bangun di emosi-emosi sampah, di kehendak-kehendak kami sendiri, di keinginan-keinginan kami kami marah kalau harus membayar sesuatu. Kami tidak pernah lihat itu sebagai sebuah fasilitas dari Engkau untuk membawa mesbah yang ada. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Buat kami bisa menyangkal diri kami dan emosi kami, dan kami bisa pikul salib yang memang bagian kami. Karena kami tahu Engkau tidak pernah mencoba lebih dari kekuatan. Alirkan kasih-Mu Tuhan, biar sore hari ini menjadi sebuah pembalikan keadaan. Mulai sekarang kami tahu kami harus merespon dengan benar. Kami mau Engkau semakin kuat di dalam hidup kami. Engkau semakin memenuhi hidup dan hati kami. Engkau Tuhan, ajari kami mencintai-Mu lebih dari apapun. Ajari kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa menikmati Engkau. Ajari Tuhan, buat kami bisa ambil bagian untuk menentukan apa yang terjadi di sekitar kami, di bangsa kami. Karena Yeremia 29 mengatakan bahwa kami harus berdoa buat tempat di mana kami dibuang. Tuhan, kami butuh bawa keluarga kami, keluarga besar kami, orang-orang di sekitar kami, tapi juga bangsa kami. Tuhan, mari buat kami tidak egois, tapi kami press in terus mengikuti kerinduan-Mu Tuhan. Tuhan tolong. Hamba selesai bicara, tapi Engkau tidak selesai bicara. Kau akan bicara terus, Kau akan pimpin terus. Mari berjalan dengan Roh Kudus setiap hari, ngobrol dengan Roh Kudus. Terus ajari, minta Tuhan ajari aku menyenangkan hatimu. Terus. Tuhan, hamba mantraikan semua firman yang dibagikan dengan darah Yesus. Hamba katakan tidak boleh ada yang tercecer. Semua terima dengan maksimal. Pulang dengan sebuah sukacita. Pulang dengan sebuah pengertian dan sebuah tekad. Ingin benar-benar keluar dari pelataran dan masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyanyi lagu ini mesbah, bukan panggung Tuhan. Tuhan, biar ini Tuhan seperti doa kami.
tentang Engkau, bukan tentang kami. Biar selalu ini adalah mezbah yang kami bisa hantarkan, bisa sajikan. Karena di ruang kudus ada meja sajian. Kami tahu Engkau menunggu di ruang kudus ini apa yang kami sajikan. Respon kami, persembahan yang hidup. Kami tahu Tuhan, biar selalu ada api yang menyala dari kaki Dian yang Kau taruh dalam hidup kami. Tuhan, biar selalu di ruang kudus kami boleh terus Tuhan yang memikirkan Engkau, hanya memikirkan kerinduan-Mu Tuhan, sampai kami menyatu dengan Engkau dan masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama Roh Kudus, Roh penolong yang akan membawa kami dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Mari bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan semua yang sudah terima berkat yang terbaik mengatakan amin. Bapak Ibu, nanti mungkin saya kasih yang biasa. Ada